Selamat malam teman-teman. Perkenalkan, nama saya Alex Sky. Saya biasa dipanggil oleh kawan saya dengan sebutan Bang Sky. Saat ini, usiaku baru menginjak 28 tahun. Perawakanku, kulit putih, badan tinggi berisi, rambut hitam rapi. Begitulah kira-kira gambaran saya. Status saya saat ini, seorang single dad. Mempunyai anak satu, dari istri saya yang dahulu. Dan sekarang, saya masih betah melajang. Saya ada sedikit cerita. Ini adalah pengalaman kisah hidup saya. Awal mula kehancuran rumah tangga saya, dari sini. Awalnya, kehidupan kami baik-baik saja. Kami hidup rukun, bahagia bersama anak dan istri. Sebut saja Nabila, dia adalah mantan istriku. Awalnya, kami harmonis, hidup saling melengkapi kekurangan. Dan, pada akhirnya, tibalah malapetaka, yang menimpa keluarga kecilku. Dari awal, aku percaya sama Nabila. Aku tidak menaruh curiga apapun. Karena, dia tidak menampakkan, kalau dia sedang tidak baik-baik saja denganku. Seiring berjalannya waktu, di suatu saat, dia mulai berubah sikap sama aku. Begitu juga sama anak. Banyak tetangga yang bilang, bahkan orang tuaku tahu. Cuma, mereka gak berani, karena masih menghargai aku, sebagai anak kandungnya. Ibu, cuma nasihatin aku dengan lemah lembut. Tanpa tahu apa maksud ibu. Aku jadi bertanya-tanya, dan lama-kelamaan, sikap Nabila semakin kesini semakin berubah drastis. Kadang, tiap aku berangkat kerja, dia selalu pergi dari rumah, dan pulang sebelum aku nyampe rumah. Hampir tiap hari begitu. Itu yang tetangga lihat, dan ngasih tahu aku. Aku sempat gak percaya, dan pengindahkan info dari tetangga. Ibarat kata, masuk kuping kanan, keluar kuping kiri. Saking cintanya, aku sama istriku. Malah belain istriku. Sempat juga, aku pergoki istriku. Di hari-hari berikutnya, setiap aku pulang kerja, di antara jam 5 sampai 6 sore, Bila selalu pergi tanpa aku tahu. Kemana dia pergi di antara jam 5 sampai jam 7 malam? Aku bertanya, kamu abis dari mana? Saking lihainya, dia selalu bisa jawab, dengan 1000 alasan. Dan, aku pun luluh lagi, percaya sama istriku. Semakin kesini, tingkah Bila semakin menjadi. Hampir di setiap malam, setiap aku mengajak Bila berhubungan, Bila selalu menolak, dengan berbagai macam alasan. Dari situ, hubungan kami pun mulai berantakan. Setiap ada masalah sedikit, Bila selalu minggat ke rumah orang tuanya. Kenapa istriku bisa berubah drastis? Aku mulai curiga, dan penasaran cari tahu semua rahasia tentang Bila. Jangan-jangan, istriku ada main dengan pria lain. Semua kecurigaanku bergejolak di kepalaku. Aku tidak menyerah begitu saja. Aku cari semua bukti-bukti yang realistis. Aku gak akan menuduh tanpa ada bukti yang real. Itu yang ada di benakku, dan pada akhirnya, aku menemukan titik temu. Aku punya ide, kepikiran buat nyuri password sosial media pribadi milik istriku. Sesudah dapat passwordnya, tanpa sepengetahuan istriku, aku mulai login di aplikasi itu. Begitu masuk, ada satu cowok yang chat dia. Inilah yang benar-benar aku shock. Rupanya, istriku tidak menghapus data chatannya. Kesal, marah, semua perasaanku campur aduk waktu itu. Setelah aku scroll-scroll, dari atas sampai bawah, seketika hatiku hancur berkeping-keping. Rupanya, hubungan mereka sudah berlangsung lama. Dan, sudah banyak hal yang mereka lakukan berdua, dalam tanda kutip. Dari situ, amarahku sudah meledak-ledak. Tapi, aku tahan-tahan, coba melapangkan dada, takut terjadi sesuatu. Itu yang ada di pikiranku saat itu. Mikirin anak juga. Dari situ, aku mulai berani ngomong ke Bila. Tapi, aku sengaja belum menanyakan inti dari masalah ini. Belum ngasih bukti yang realistis. Yang ada di pikiranku saat itu, kalau seandainya istriku mengakui kesalahannya dan mau berubah, akan aku maafkan, sebesar apapun kesalahan dia, akan aku terima kembali. Tapi, kalau dia tetap kekeh berbohong, dengan beribu alasannya, dengan lapang dada, aku harus memulangkannya ke orang tuanya. Di hari berikutnya, aku berangkat bersama kakak iparku yang cowok, untuk menemui Nabila di rumah orang tuanya. Anak, ku titipkan di rumah ibuku.
Setibanya di rumah mertuaku, aku berbasa-basi sedikit, dan langsung ke pokok utamanya. Dengan disaksikan ibu dan kakak istriku, aku pun langsung menanyakan permasalahan ini. Aku beri tawaran ke dia, kalau seandainya dia mengakui dan mau berubah, aku akan memaafkannya, dan menerimanya kembali. Tapi, kalau dia kekeh merasa tidak bersalah, dan paling benar, aku harus melepasnya. Ibu dan kakaknya pun mendesaknya supaya dia bicara jujur. Tapi, apa boleh buat? Dengan terang-terangan, dia terus berkelit bahkan berani bersumpah, dan menantangku untuk membuktikan omonganku ini. Dengan bukti yang nyata, bukan cuma dengan omongan. Aku cuma tersenyum, kemudian aku menawarkan kesempatan sekali lagi. Menanyakan sekali lagi, tapi jawabannya tetap sama. Apa boleh buat, di situ aku mulai bongkar semuanya. Kutunjukkan bukti-bukti ini, di hadapan semua orang. Dan, pada akhirnya, dia hanya tertunduk lemas, malu, menyesal dengan perbuatannya itu. Nasi sudah menjadi bubur, mau gimana lagi? Rasa kecewaku, sudah begitu amat dalam. Di situ, aku sudah tidak bicara panjang lebar lagi. Kupulangkan istriku, ke mertuaku, dengan baik-baik. Di situ, ibu mertuaku menyimpan penyesalan terhadap anaknya. Aku pun tidak berlama-lama, bergegas pergi meninggalkannya. Dan, pada akhirnya, kami pun berpisah secara hukum. Dari sini, saya mengambil pelajaran, bahwa setiap apa yang kita lihat baik-baik saja, belum tentu sama dengan apa yang kita pikirkan. Demikian cerita singkat dari saya, mudah-mudahan tidak terjadi pada kalian. Sekian dan terima kasih.